Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Kang Ruhyat Zain ya, praktisi pendidikan, dan ada akademisi Kang Toto Haryanto. Dan kembali saya ke Kang Zain, tadi terputus jeda iklan Kang Zain tentang mencoba untuk merebut kekuasaan pada 30 September itu. Menurut Anda, silakan Kang Zain. Baik. Ya jelas kan, artinya kan itu hanya bukan merubah tadi ya sebuah filosofinya atau dasar Pancasila. Karena gini, Pancasila itu apa yang dikatakan dengan Toto itu kalau bahasa tidak mungkin, ya mungkin sulit dari mungkin. Tapi kalau memang Pancasila bisa diubah dalam konstitusi kita jelas, dalam undang-undang dasar kita jelas pasal 27 bahwa konstitusi bisa diubah. Nah, Pancasila itu kan dalamnya konstitusi itu di dalamnya Pancasila. Tapi harus syaratnya luar biasa sulitnya. Apa yang dikatakan tadi Kang Toto memang tidak sulit untuk memungkinkan diubah. Maka kemudian saat itu, kan apa sih landasan PKI itu? Nah, komunis itu kan rata-rata, mohon maaf, dia berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan gitu kan. Nah, sedangkan Pancasila sendiri jelas termaktub di situ dalam pasal 1 mengatakan ketuhanan. Dulu bahkan sebelum ketuhanan yang Maha Esa sesuai kesepakatan bersama, dulu kan dengan syariat Islam, penjalanan dan lain sebagainya. Maka kemudian saking legowonya para founding father lain sebagainya, maka untuk meramu semua, maka dinyatakanlah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ ketika ibaratnya ingin dia berkuasa, toh dia sebagai punya keyakinan bahwa tidak ada Tuhan dan sebagainya. Bagaimana cara mengubahnya? Karena dia nggak bisa menjadi memimpin, karena landasan kita Pancasila kan seperti itu. Nah, itu apa yang tadi saya katakan bahwa sebetulnya siapa yang mengedukasi? Ya para pimpinan kita. Mohon maaf, para pejabat, para politisi. Karena apa? Disitulah jangan sampai kemudian saking ingin meraih kekuasaan maka menghalalkan segala cara. Itu udah teknis-teknis, mohon maaf ya, cara-cara orang-orang yang tidak beradab seperti itu. Baik, oke, kembali saya ke Kang Toto. Kang Toto, di buku Negara Paripurna ya, yang ditulis oleh Kang Yudi Latif, di situ disebutkan bahwa sebelum bangsa ini ada, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada gitu. Iya. Ini itu sumber kekuatannya gitu ya. Betul. Anda setuju gitu? Sangat setuju. Mengapa setuju? Karena begini, dari dulu sebelum Indonesia dijajah, sebelum bangsa Indonesia mengalami masa revolusi, merdeka, kemudian mempertahankan, kemudian cobaan kita segala macam. Masyarakat kita itu sudah memiliki satu budaya, satu tradisi yang memang bisa kita lihat dari apa yang sekarang saripati di antara budaya dan segala macam tentang tata kehidupan masyarakat dulu, ya adanya di Pancasila, gitu kan? Adanya di Pancasila. Sebab kalau kita lihat, makanya founding father itu benar-benar kesepakatan bahwa Pancasila adalah dasar negara itu sebuah yang final. Iya, final ya. Final itu. Jadi sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Karena kalau sudah menawar itu, maka dia tidak akan mengakui yang namanya ini kita lah, karun kita lah gitu kan. Karena leluhur lah ya. Iya, leluhur kita. Kenapa? Karena dari situ yang kita ambil itu bukan dari mana-mana, bukan dari negara lain, tapi dari kultur. Budaya, tradisi masyarakat asli kita Indonesia. gitu ya. Ya Pancasila itu gitu ya. Kan begitu. Pancasila itu. Kita berketuhanan ya dengan sila pertama yang tadi udah jelaskan sama Kang Zain. Itu saya sepakat. Cuma saya pengen bertanya gitu ketika kemudian ini masih ada kesepakatan moralkah seluruh bangsa Indonesia ini gitu. Ini pertanyaan kita saat ini gitu ya. Iya. Kenapa? Maunya kesepakatan moral apa maksud Kang Toto? Ya, disepakati bahwa kita masih menyepakati gitu. Sepakat bahwa kita masih menyepakati bahwa Pancasila adalah dasar negara. Kan begitu kan? Ya, kalau bahasa kalau sepakat sudah tidak usah ada diskusi-diskusi lagi. Itu final. Ya, dan gitu, menurut Cak Nur itu, Nurholis Majid, bahwa Pancasila itu adalah titik temu. Ya? Titik temu gitu ya. Kalimatun sawab. Muaranya di situ. Dan mohon maaf, ini kilas balik juga ya. Justru dulu pemerintah kita itu memang
sudah punya tahapan-tahapan kaitan terhadap kesepakatan itu, penguatan terhadap Pancasila seperti Pempat. Pempat, kan itu ya. Dulu itu penataran Pempat. Ada pola sekian, pola sekian. Ya kan? Yang sebetulnya seharusnya di sekolahnya ada PMP gitu ya. Begitu kan? Pembelajaran sejarah, pembelajaran PMP, sekarang menjadi PKN, kan gitu kan? Itu melatih apa? Mengenalkan kepada anak bahwa ini loh, Anda dipersiapkan, anak-anak dipersiapkan sebagai warga negara yang baik. Nah, ini menyambung nih dengan Kang Zen nih. Kang Zen ini menyambung dari Kang Toto ya, bahwa itu tadi ya kesinambungan ya. Dan menurut Anda untuk konteks kita saat ini, apa yang tadi disampaikan oleh Kang Toto diakui atau tidak ini mengalami sebuah pergeseran ya untuk saat ini. Menurut Kang Zen apa yang mesti dilakukan nih Kang Zen? Baik, ya intinya gini, kembali lagi kepada nomenklatur kesaktian Pancasila. Maka kemudian begini, itu kan memang Pancasila itu kan nilai-nilai, gitu kan. Bagaimana jika sekarang begini? Saya nyambung dulu supaya lebih komprehensif. Saya ceritakan bahwa tadi mengatakan bahwa sudah final gitu loh. Final mungkin kesepakatannya. Tapi kalau konstitusi memang bisa. Tapi begini, kalau kita tidak mengerti Pancasila yang sebenarnya, di Pancasila itu kan tadi ada kemanusiaan, dari ketuhanan sampai lain sebagainya. Maka punya pandangan hidup. Kalau kita punya pandangan hidup sesuai Pancasila, maka kita pasti menghargai para pahlawan kita. Ya kan? Kalau kita menghargai para pahlawan kita, bukankah Pancasila sudah disepakati? Pada yang betul, yang ibaratnya disepakati orang-orang tua kita terdahulu, gitu kan? Nah, maka kemudian jika ada yang mau mengubah lain sebagainya, logika dasar bagi saya berarti orang itu tidak menghargai para pahlawan itu kita sendiri kan gitu. Nah kalau tidak menghargai dia bukan Pancasilais gitu. Itu kemunduran-kemunduran itu yang terjadi sekarang. Baik dari mohon maaf para bahkan banyak lah orang-orang yang mencoba mengubah itu. Karena memang itu kita tidak mengedukasi secara. Jadi nilai Pancasilanya belum di hati. Baik itu ya, baik. Dan sayang sekali nih Kang Toto, Kang Zen, padahal kita lagi hangat-hangatnya nih ya perbincangan di pagi hari ini. Jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan Kang Toto, Kang Zen ya. Tentu dengan tema yang berbeda. Kang Toto, di closing statement pesannya apa di 1 Oktober ini, di Hari Kesaktian Pancasila ini? Silakan Kang Toto. Di 1 Oktober ini mudah-mudahan menjadi sebuah momentum sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Karena jika kita melupakan sejarah, maka disitulah muncul, disitulah akan terjadi penghilangan identitas. Mudah-mudahan dengan kesaktian Pancasila 1 Oktober ini, kita, negara, masyarakat, bangsa Indonesia mendapatkan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang bisa menguatkan kita sebagai warga negara yang baik dan Pancasilais. Oke, silakan Kang Zen di closing statement pesannya apa nih di 1 Oktober ini Hari Kesaktian Pancasila? Baik. Sebelumnya saya pribadi mengucapkan selamat atas Hari Kesaktian Pancasila. Bagaimana kemudian untuk merekatkan bangsa, yaitu dengan cara mengimplementasikannya dari masyarakat, saling menghargai, dari para pemimpin harus memberikan contoh atau tuntunan, bukan tontonan. Karena apa? Pancasila akan lebih sakti ketika pemerintah itu dalam hal ini para pemimpin memberikan contoh yang baik. Misalkan berkeadilan, bagaimana masyarakat sejahtera dan lain sebagainya, bagaimana tidak ada perbedaan perbedaan pandangan dalam hal hukum yang ibaratnya harus dihukum ya dihukum, berkeadilan seperti itu. Dan kemudian bagaimana tatanan masyarakat itu bisa berkesinambungan, artinya kebebasan itu tetap diberikan terhadap masyarakat, tapi tentu dengan norma-norma yang baik. Ya, sesuai dengan terima kasih nih Kang Toto, Kang Zen sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya
Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.